Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rizky Channel. Gimana kabar sobat-sobat sekalian? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Sahur, 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 sahur. Sahur, ora sahur sak karepmu. Alhamdulillah. Sembari kita sahur kali ini ditemani dengan acara perbaikan Vivo Y91C ya guys. Pertama-tama semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa kali ini ya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita kedatangan handphone dengan kasus hampir semua komponen rusak ya guys, termasuk LCD, semua komponen mesin dan lain-lain ya guys. Kita sembari makan sahur, kita membahas tentang handphone Vivo 91C ini sendiri ya guys. Simak videonya agar videonya bermanfaat bagi semua kalangan yang menonton video ini. Lanjut, cekidot. Oke ya guys, handphone Vivo Y91 ini sendiri terkena musibah guys. Pemilik handphone mengalami kecelakaan sangat parah ya guys, sehingga handphone ini sendiri terbentur dan kerusakan hampir semua di komponen-komponen handphone ini sendiri ya guys. Termasuk PCB, papan PCB mesinnya sudah terbentur dan melengkung ya guys. Untuk perbaikan handphone ini sendiri cukup berisiko untuk di bagian mesinnya guys. Soalnya di bagian mesinnya sendiri udah sangat-sangat udah tidak bisa dipulihkan 100% ya guys. Apabila dipulihkan 100% akan berisiko untuk di bagian mesinnya sendiri ya guys. Kita perbaikan hanya di komponen-komponen yang bagus saja, yang tingkat kerisikoannya sangat sedikit, termasuk komponen-komponen yang selagi bisa diperbaiki, kalau tidak bisa ya digantikan saja ya guys. Simak videonya terus agar tidak gagal paham. Semoga videonya bermanfaat. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar videonya semakin berkembang dan bermanfaat bagi semua sobat-sobat teknisi operator handphone ya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di tahap kali ini kita penggantian di bagian komponen lulang atau casing handphone Vivo Y91 ini ya guys. Kita pindahkan dan rapikan serapi-rapinya ya guys. Simak videonya agar tidak gagal paham. Oke, di bagian kali ini pemindahan fleksibel papan buat bawah ya guys, sama buzzer dan mic antena sinyal di bagian papan buat PCB bawah ya. Pasangkan semua komponen seperti semula ya guys. Dipastikan untuk konektor fleksibelnya sendiri sudah terhubung dengan sempurna ya. Di bagian konektornya dipastikan sudah merekat dengan sempurna. Lanjut kita rapikan dan pasangkan ulang untuk baut-baut di handphone ini sendiri ya guys.
Untuk penggantian LCD kali ini kita harus dengan teliti pengecekan LCD-nya ya guys. Dipastikan keadaan LCD bagus dan berfungsi dengan sempurna. Jangan lupa kita cek ulang untuk bagian sentuh touchscreen-nya ya guys, apakah ada trouble ataupun ada trouble di touchscreen itu sendiri. Kita akan mengetahuinya dengan cara pengecekan LCD-nya guys. Sebelum kita mengecek untuk fisik dan kondisi LCD itu sendiri, kita harus pertama-tama mengetahui di bagian pola atau pin handphonenya apakah terkunci dengan pin, sandi, dan lain-lain ya guys. Kita harus mengetahuinya. Kalau tidak tahu harus tanya ke customer atau yang punya handphone ya guys. Lanjut. Untuk di pola handphone ini sendiri sangat rumit guys. Setelah pengecekan LCD dan lain-lain, ternyata baru mengetahui bahwa handphone ini kerusakan di kamera juga ya guys, tidak berfungsi dengan sempurna. Handphone ini tidak dapat beralih untuk di kamera belakang ya guys. Untuk kamera depan sendiri kita akan lihat. Oh mbak, Sama saja ya guys, ternyata tidak bisa untuk iya. beralih kamera depan ataupun kamera belakang, tetap tidak terhubung dengan sempurna. Lanjut, jangan lama-lama, kita akan mengeksekusi handphone ini ya. Pertama-tama kita bongkar seperti tadi guys. Untuk di bagian bautnya kita lepaskan semua untuk di konektor LCD dan lain-lain, seperti fleksibel papan baut bawah ya guys. Untuk kameranya kita lepaskan dan cek untuk di bagian fleksibel dan lain-lain. Apakah untuk lensa kamera sendiri, pastikan tidak ada masalah ya guys. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Kita akan cek ulang untuk di bagian lensa kameranya guys, apakah sudah terhubung dengan sempurna. Untuk di bagian lensa sendiri, alhamdulillah masih bagus ya guys, tidak ada tingkat korosi dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim, semoga metode ini berhasil ya guys. Waduh, ternyata masih saja tidak bisa terhubung dengan sempurna ya guys. Untuk metode selanjutnya kita akan pengecekan di pengaturan sistemnya sendiri ya guys. Kita pilih untuk icon pengaturan dan pilih aplikasi. Untuk di bagian kameranya sendiri kita akan menyeting ulang untuk di bagian pengaturan default sistem. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Semoga metode kali ini berhasil tanpa membongkar untuk di bagian PCB mesinnya guys. Oke, alhamdulillah untuk di bagian icon kamera depan sudah bisa menampilkan gambar ya guys. Hanya saja untuk di kamera depannya tertutup untuk di bagian penutup LCD baru ini ya guys, jadi nggak kelihatan. Untuk kamera belakang sendiri tidak dapat beralih ya guys. Kita akan pengecekan untuk di bagian PCB mesinnya, apakah permasalahan berada di resistor dan kapasitornya sendiri. Kita akan mengecek di bagian
di papan board PCB-nya. Lanjut saja kita pembongkaran. Untuk di bagian mesin kita copot ulang seperti tadi ya guys. Oke guys, untuk di bagian mesinnya sangat memprihatinkan. Mesinnya sudah melengkung guys, tidak presisi dengan sempurna. Lanjut untuk ke tahap selanjutnya, kita akan mengecek dan membuka kaleng di bagian resistor dan kapasitor untuk kamera belakangnya. Apakah semua permasalahan di resistor kapasitor itu sendiri, kita akan lihat. Simak videonya guys. Oke, untuk metode kali ini kita lakukan dengan hati-hati ya guys. Untuk di kapasitor dan resistornya kita lakukan dengan teliti, dengan seksama ya guys. Perhatikan. Untuk pembukaan kalengnya harus dengan hati-hati ya guys. Kita harus menggunakan solder uap ataupun blower. Oke ya guys, untuk metode kali ini kita lakukan dengan hati-hati, kalau tidak kita akan kena musibah guys, alias nombok. Hehehe. Lakukan dengan perlahan dan jangan ragu ya guys. Untuk di pengaturan blowernya kita menggunakan angin di ukuran 2 ya guys. Untuk di panasnya 3,8. Lanjut simak videonya. Oke guys, ini penutup kalengnya sudah terlepas ya guys. Itulah semua biang kerok di handphone tipe Vivo Y91 9395. Untuk di Vivo ini sendiri ya guys, kita hanya melepaskan untuk komponen kaleng di penutup kapasitor dan resistornya guys. Bila mana ada sobat-sobat yang menemui kasus ini atau kamera tidak terhubung, kamera rusak dan lain-lain di bagian Vivo Y91C, Vivo Y91 biasa, 93, 95, semua insya Allah dapat teratasi dengan metode kali ini ya guys. Untuk pengalaman saya sebelumnya, langsung menuju ditutup kaleng untuk penutup resistor dan kapasitornya. Kita lepaskan saja dan kita buktikan apakah handphone ini sudah berfungsi dengan normal. Oke guys, untuk kali ini kita untuk pemasangan lesinya dulu. Setelah itu kita akan mengerjakan untuk di bagian kamera belakang ataupun kamera depan, apakah sudah berfungsi dengan sempurna ya guys. Kita akan lihat dengan seksama. Simak videonya guys. Oke, di bagian kali ini kita tunggu untuk beberapa saat. Dipastikan LCD sudah merekat dengan sempurna ya guys. Dipastikan lem-lem yang kita rekatkan sudah sangat mengering. Untuk tahap terakhir atau finishing, kita rekatkan ulang
dan bagian komponennya harus diperhatikan dengan seksama ya guys, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kita pasangkan ulang untuk di bagian bautnya guys, jangan sampai kelewatan. Oke, sandini uang ya. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Mantap jiwa. Mempesona ya guys ya. Kameranya jadi bisa guys. Cuma kera-kera ini yang kerok. Ya guys ya, mantap jiwa. Kita rakit ulang ya guys, lanjut ke tahap finishing. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mengecek untuk di bagian kameranya sudah berfungsi dengan sempurna apa belum ya guys. Lanjut kita simak videonya. Oke ya, alhamdulillah untuk bagian kamera belakang sudah terhubung ya guys. Mantap jiwa, mempesona. Lanjut untuk tahap berikutnya, kita akan pengecekan di bagian SIM tray-nya ya guys, apakah sinyal atau jaringannya sudah terhubung dengan baik. Kita langsung lihat dengan seksama ya guys. Sebelum itu kita akan mengecek ulang untuk di bagian semua fungsi dari handphone ini sendiri ya guys. Simak videonya. Oke, mantap ya guys, untuk kamera dan fungsi dari LCD-nya berfungsi dengan sempurna. Alhamdulillah ya guys. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan mengecek di icon jaringannya. Oke, alhamdulillah mantap ya guys. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing.
So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Untuk metode kali ini kita akan mengecek untuk di jaringan selulernya sendiri ya guys, apakah sudah terhubung dengan sempurna. Untuk di jaringan sistem operatornya sudah terhubung apa belumnya, kita akan mengetahuinya guys dengan cara mengecek. Kita masukkan untuk SIM cardnya ya guys. Ternyata untuk SIM cardnya sudah terbaca ya guys. Untuk di icon jaringannya belum keluar sinyal atau tidak ada layanan. Oke guys, ternyata tidak ada layanan untuk di handphone ini sendiri. Untuk backdoornya ternyata penggantiannya belum semua komponen terpindahkan ya guys, atau penguas sinyalnya belum dipindahkan. Kita lanjut tahap pemindahan untuk di komponen sinyalnya ya guys. Pengaruh besar guys, kayak gini harus dipindah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I would. Proses pemindahan komponen di backdoornya harus sangat berhati-hati ya guys, kalau tidak fleksibel di penguas sinyalnya akan terputus atau sobek. Kita lakukan dan dibantu oleh cleaner supaya pencopotan di komponennya mudah ya guys. Lakukan dengan perlahan saja guys, alon-alon sepenting kelakon. Simak videonya guys. Lanjut untuk pengecekan di icon sinyal untuk di SIM cardnya sendiri, apakah sudah muncul untuk di jaringan selulernya. Kita akan simak dengan seksama ya guys. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys, keluar sinyalnya guys, alhamdulillah. 4G-nya pun sudah muncul guys, alhamdulillah. Mantap jiwa, mempesona. Di bulan Ramadan ini membawa berkah ya guys, alhamdulillah. Semoga barokah, amin amin ya rabbal alamin. Langsung kita nota gajah guys, alhamdulillah. Polanya sangat susah sekali guys, langsung kita acak aja guys, pusing kepala ini. Hihi. Nah, seperti inilah yang benar guys polanya. Thank you sudah menyimak videonya guys, terima kasih banyak. Bye bye, see you next video.